Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komalasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video storytelling yang akan menceritakan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia melalui 4 tahapan. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Yang kedua, peresmian nama bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Yang terakhir, alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia dilakukan di Solo pada 25 sampai 20 Juni 1938. Hasil kongres ini secara umum menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kemerdekaan Indonesia juga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, ekspresi diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, adaptasi dan integrasi. Yang terakhir, alat kontrol sosial. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahasa nasional. Yang terakhir, bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang jati diri dan identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu. Yang terakhir, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 3 faktor yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah tersebar luas. Yang kedua, dikenal banyak penduduk Nusantara dan asing. Yang terakhir, digunakan dalam berbagai kegiatan penulis.